Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat ceria, dan tetap semangat untuk Bunda semuanya. Dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi sistem pembelajaran kelas B3 TK Pertiwi DWP Sekda Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2021-2022. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya sampai hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka walau hanya secara virtual. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah menerangi zaman kita dari zaman jahilah menuju zaman yang terang benderang dan memberikan kenikmatan kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini semoga dengan lancar dan diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah bunda-bunda semuanya, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan sosialisasi sistem pembelajaran kelas B3 TK Pertiwi DWP Sekda Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana sistem pembelajaran di kelas B3 ini, Bunda? Nah, sistem pembelajaran di kelas B3 ini untuk TK Pertiwi DWP Sekda Kabupaten Wonosobo melaksanakan sistem pembelajaran secara daring atau virtual. Nah, sistem pembelajaran secara daring atau virtual adalah merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Nah, di kelompok B3 ini kami menggunakan dua metode, yang pertama yaitu Google Meet dan yang kedua adalah WhatsApp. Nah, bagaimana sistem pembelajaran menggunakan Google Meet? Nah, dalam sistem pembelajaran ini adalah merupakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan antara pertemuan guru dengan wali murid yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Google Meet. Bunda semuanya bisa lihat, ini adalah kegiatan anak-anak yang sudah kita lakukan di minggu pertama tahun ajaran baru dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, ada apa saja di sistem pembelajaran ini? Kita bisa perhatikan. Nah, di sistem pembelajaran ini kami tetap melakukan sistem pembelajaran sesuai dengan kurikulum, yaitu pengembangan dari 4 bidang pengembangan di TK. Nah, contohnya ini adalah kegiatan berdoa tetap kita laksanakan. Kemudian selain itu, nah Bunda semuanya bisa melihat ini adalah salah satu kegiatan secara virtual, walaupun mereka hanya lewat Google Meet, tapi mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bermacam-macam variasinya. Ini Bunda semuanya. Jadi ada kegiatan membaca, menulis, kemudian kegiatan seni pun bisa dilakukan di sini. Selain itu Bunda semuanya, ini adalah hasil dari anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan virtual. Nah, jadi walaupun pada masa pandemi ini kita melakukan kegiatan hanya lewat Google Meet, tapi Bunda semuanya bisa melihat bahwa teman-teman kecil kita ternyata tetap hebat, karena mereka tetap bisa mengikuti dengan penuh semangat. Nah, ini adalah salah satu kegiatan fisik motorik yang bisa dilakukan anak-anak ketika pembelajaran melalui aplikasi Google Meet. Kenapa ini tetap saya lakukan, Bunda? Karena ini juga merupakan salah suatu bidang pengembangan fisik motorik di kurikulum. Nah, untuk kegiatan yang kedua secara daring, yaitu melalui WhatsApp. Nah, apa itu kegiatan daring melalui WhatsApp? Nah, kegiatan daring melalui WhatsApp adalah interaksi antara guru dengan murid seperti berbagi informasi dan pengumpulan tugas juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, ini Bunda semuanya bisa lihat, ini adalah salah satu contoh kegiatan di semester 1 dan 2. Bunda bisa lihat.
kegiatan secara matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru Dan ini adalah kelanjutan dari tema yang lain, contohnya tema rekreasi. Ini biasanya dilaksanakan pada semester 1 Bunda. Nah, di tema rekreasi ini ada kegiatan apa saja? Bunda bisa lihat untuk yang tema rekreasi. Nah, ini Bunda bisa lihat ada apa saja kegiatannya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil beca, kereta kalau kuda becak-becak.
bisa lakukan di rumah dengan pancingan-pancingan sehingga anak bisa merasa percaya diri dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian ini yang kedua adalah contoh belajar kelompok yang dilakukan di sekolah. Nah, untuk pembelajaran kelompok yang dilakukan sekolah, ini tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bunda bisa lihat di nomor 1, anak-anak tetap melakukan kegiatan cuci tangan. Dan untuk kegiatan ini kami memang menyarankan untuk anak-anak tidak ditunggui selama kegiatan berlangsung, karena kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, anak tetap melaksanakan kegiatan untuk cuci tangan, dan selanjutnya anak membersihkan tangan setelah cuci tangan. Kemudian masuk ke dalam kelas untuk meletakkan sepatu yang nomor 3. Kemudian anak duduk di kelas sambil menunggu temannya yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Nah, selama menunggu teman-temannya yang lain, anak-anak saya beri kegiatan untuk, ini contohnya adalah kegiatan puzzle sambil menunggu teman-teman yang lainnya, karena kami tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ketika pembelajaran dimulai. Udah bisa lihat. Ini adalah salah satu contoh kegiatan belajar pada saat. Oke, ayo Pandu, tulisannya yang rapi. Cekat-cekat. Mbak Jinan nggak bawa buku? Nggak apa-apa, ya, pakai itu nggak apa-apa. Oke. Ayo Dava, cekat-cekat sudah mau kelas 1. Oke, Mas Billy. Oke. Oke, Mas Deva. Oke. Nah, ini adalah video berikutnya. Sudah, nanti minta nilai sama Bunda. Ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, Sudah semuanya? Oke. Bunda akan memberikan Siapa lagi yang nilai sudah? kepada anak-anak semuanya. Dan di sini Bunda semuanya akan termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya sehingga Yang sudah boleh minta sama nilai dari Bunda. Nah, kemudian berikut ini adalah salah satu contoh belajar kelompok yang dilakukan di nomor 2. lain, ya. Ini adalah salah satu kegiatan pengayaan dikte ya Bunda untuk persiapan masuk SD. Nah, di sini Bunda bisa lihat ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan pada akhir semester, kegiatan pengayaan sebelum kelulusan. Pintar. Berikut salah satu siswa. Indonesia 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala
peci dan kapas. Itu adalah salah satu cara kami untuk mengevaluasi di bidang pengembangan bahasa dan fisik motorik. Nah, sebelum kelulusan, biasanya kami selalu melakukan kegiatan pengisian data untuk anak-anak yang mau masuk SD yang diinginkan Bunda. Nah, biasanya dari data tersebut dilampiri untuk syarat persyaratan masuk SD yang berupa KK dan akte sebagai syarat untuk pendaftaran di SD yang bersangkutan. Nah, setelah pengisian data, kami melakukan penyerahan rekapan data anak ke sekolah yang diinginkan dan konsultasi tentang PPDB di sekolah yang diinginkan. Jadi kami melakukan pemantauan sebelum PPDB berlangsung, sehingga kami tahu masing-masing tingkat sekolah dasar kan memiliki teknik yang berbeda-beda dalam pelaksanaan PPDB ini, yang nantinya akan kami sosialisasikan ke Bapak Ibu Wali Murid TK Pertiwi DBP Sekda. Nah, Bunda semuanya, untuk kegiatan PPDB ini, pendampingan PPDB ini, biasanya untuk tahun yang kemarin, kami memang melakukan pendaftaran secara kolektif. Jadi untuk Bunda semuanya tidak usah khawatir, nanti pada saat pelaksanaan PPDB, dari pihak sekolah melakukan pendaftaran secara kolektif. Jadi Bunda hanya memantau dan menunggu kabar dari sekolah. Semuanya sekolah yang melakukan sampai pada tahap pemantauan jurnal dan juga pada tahap pengumuman. Nah, setelah dilakukan pendaftaran secara kolektif, pihak sekolah akan melakukan pembagian SPTJM atau surat pertanggungjawaban dan verifikasi data pendaftaran secara online. Jadi kalau Bunda nanti sudah didaftarkan di sekolah SD yang bersangkutan, Bunda akan menerima 2 lembar kertas yang berisi lembar SPTJM dan verifikasi data pendaftaran untuk ditandatangani. Nah, setelah itu dilakukan, pihak sekolah akan melakukan pemantauan jurnal. Nah, untuk tahun kemarin, pendaftaran dilakukan selama 3 hari, dan selama 3 hari kami melakukan pemantauan jurnal sampai pada tahap pengumuman. Nah, Bunda bisa lihat untuk dokumentasi tahun yang kemarin, ini adalah salah satu dokumentasi Kepala Sekolah TK Pertiwi DWP Sekda menyerahkan data rekapan anak yang masuk SD 2 Wonosobo. Kemudian yang berikutnya, penyerahan rekapan data anak yang masuk ke SD 5. Untuk yang berikutnya, ini adalah penyerahan data untuk SD Negeri 1 Wonosobo. Untuk selanjutnya, ini adalah penyerahan data untuk SD 1 Wonosobo juga, Bunda. Jadi, sebelum pendaftaran berlangsung, kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak SD yang bersangkutan dan konsultasi yang nantinya akan kami sosialisasikan ke Bapak Ibu Wali Murid semuanya berdasarkan data yang sudah kami terima dari Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu kami akan membagikan nih pada saat pendaftaran berlangsung, kami akan membagikan lembar SPTJM dan verifikasi data pendaftaran secara online. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan tanda tangan juga, dan nanti lembar itu disimpan Bapak Ibu semuanya untuk lampiran pendaftaran di SD. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah pendaftaran dilakukan, pihak operator sekolah akan melaksanakan pemantauan. Nah, di sini kita mempunyai 2 operator yang handal, Bu Umu dan Bu Galih. Ini adalah operator yang bekerja keras dalam PPDB ini ya Bunda, selama 24 jam